Hai guys, sesuai dengan judulnya di video kali ini gua akan ngebahas beberapa berita yang lagi viral di dunia K-pop hari ini. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung saja kita mulai dari berita yang pertama. Berita pertama adalah berita yang sangat menyedihkan datang dari grup IZ*ONE. Langsung aja gua bacain dulu beritanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Mnet konfirmasi IZ*ONE akan bubar bulan April dan para anggota akan kembali ke agensi masing-masing. Nih isi beritanya guys, grup Project 1 ini pada akhirnya akan bubar. Menurut beberapa pejabat K-pop pada tanggal 10, IZ*ONE setuju untuk bubar setelah bekerja hingga April sesuai jadwal karena mereka tidak dapat menyatukan perbedaan antara agensi mengenai perpanjangan kontrak. Anggota IZ*ONE diharapkan kembali ke perusahaan setelah bubar dan melanjutkan aktivitas mereka. Mnet juga mengumumkan kegiatan proyek IZ*ONE akan selesai pada bulan April sesuai jadwal, dan Mnet dan Swing Entertainment / Off The Record berterima kasih kepada 12 anggota atas penampilan luar biasa mereka dan mendukung pertumbuhan mereka sebagai artis di masa depan. Nih isi pernyataan resmi dari Mnetnya guys. Halo, kami Mnet dan Swing Entertainment / Off The Record telah mendengarkan dan mendiskusikan pendapat masing-masing agensi untuk aktivitas terbaik dari 12 anggota menjelang akhir kegiatan. Kegiatan Project IZ*ONE yang memulai debutnya dengan album Color Ice 2018 dan tumbuh menjadi girl group yang mewakili Asia dengan cinta yang besar tidak hanya di Asia dan Korea tetapi juga di dunia akan selesai pada bulan April sesuai jadwal. Konser solo online One The Story akan diadakan selama 2 hari pada tanggal 13 dan 14 Maret. Mnet dan Swing Entertainment / Off The Record berterima kasih kepada 12 anggota IZ*ONE atas penampilan luar biasa mereka dan kami akan mendukung pertumbuhan mereka sebagai artis di masa depan sehingga kisah fantastis yang telah mereka ciptakan dapat berlanjut. Tolong nantikan penampilan baru mereka dan dukung mereka. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Jadi Mnet sudah mengkonfirmasi bahwa bulan depan di bulan April IZ*ONE ini akan dibubarkan dan mereka akan mengadakan konser online dulu di tanggal 13-14 Maret bulan Maret ini. Dan ya, akhirnya waktu ini datang juga, waktu yang selalu ditakutkan oleh seluruh fans jebolan acara Produce. Yap, seluruh K-popers pasti tahu kalau jebolan acara Produce ini pada akhirnya pasti akan dibubarkan karena kontraknya kalau nggak salah sih hanya 2-3 tahun dan IZ*ONE ini salah satu yang paling lama gitu, tapi waktunya akhirnya datang juga. Di sini Mnet bilang bahwa mereka sudah berusaha berdiskusi dengan agensi dari masing-masing member IZ*ONE gitu, tapi ya titik temunya akhirnya tidak bersatu gitu karena IZ*ONE ini bukanlah girl group yang datang dari satu agensi doang gitu. Ini dari beberapa agensi dan tentunya beberapa agensi masing-masing agensi ini ingin ngambil artisnya lagi gitu. Ingin memanfaatkan artisnya sesuai dengan kepentingan agensinya mereka masing-masing gitu. Nggak mungkin terus-terusan jadi IZ*ONE karena kalau terus-terusan jadi IZ*ONE uangnya akan dibagi-bagi terus gitu. Tiap-tiap agensi akan dapat bagian yang kecil gitu dan ya akhirnya jadi juga nih pembubaran IZ*ONE gitu dan tentunya ini sesuatu yang sangat menjadikan bagi IZ*ONE terutama para fans dari IZ*ONE. Dan gue selalu sedih kalau ada berita pembubaran grup gitu, walaupun untuk khusus IZ*ONE ini gue tahu pasti akan bubar gitu, tapi tetap sedih gitu karena gue sendiri cukup menyukai IZ*ONE gitu. Gue sampai sekarang masih menjadikan lagu Love and Rose itu salah satu lagu girl group favorit gue sepanjang masa gitu. Dan bias gue di IZ*ONE adalah Lee Cheon, kakaknya Chaeryeong Izzy, dan gue nggak tahu dia akan seperti apa ke depannya ketika IZ*ONE ini sudah dibubarkan nanti, apakah akan jadi solois atau seperti apa gitu. Dan gue juga nggak tahu nasib dari anggota-anggotanya yang dari Jepang, apakah akan tetap berkarir di Korea atau justru balik ke Jepang kan. Aduh, sedih ya mikirinnya. Dan buat IZ*ONE yang sabar, yang tabah, hal ini nggak bisa diubah gitu. Kalau mau sedih lah, nggak apa-apa sedih dulu, tapi segera move on. Itu aja pesan dari gue karena ini pasti kejadian gitu. Sekali lagi semangat buat IZ*ONE yang sabar, yang tabah. Itu aja yang bisa gue bilangin, semangat. Selanjutnya berita kedua yang gue bahas datang dari Big Hit Entertainment yang hari ini trending di Twitter guys. Ada apa bang? Langsung aja gue bacain beritanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Big Hit Entertainment disebut akan mengubah nama perusahaan mereka menjadi Hype Corporation.
Nih isi beritanya guys, Big Hit Entertainment dikabarkan akan mengubah nama perusahaan mereka menjadi Hype untuk menandai awal mereka sebagai perusahaan konten yang komprehensif. Sebelumnya penggemar sempat menemukan bahwa sebuah dokumen yang menyebutkan akan ada perubahan nama perusahaan Big Hit Entertainment. Tidak lama kemudian Big Hit Entertainment secara resmi mengumumkan keputusan tersebut melalui laporan yang diajukan ke layanan pengawas keuangan Korea bersama dengan pengumuman rapat umum pemegang saham yang dijadwalkan untuk masa depan. Big Hit Entertainment akan mengubah nama perusahaan menjadi Hype Corporation maksudnya. Di masa lalu Bang Si-hyuk telah menyebutkan bahwa label perusahaan entertainment tidak lagi memasukkan semua yang akan ditawarkan agensi. Kami akan menjadi perusahaan platform hiburan dan gaya hidup terkemuka di dunia. Dengan menghapus kata entertainment atau hiburan, kami akan memiliki citra baru yang komprehensif sebagai grup konten umum yang merupakan misi kami, ungkap Bang Si-hyuk. Setelah perubahan nama perusahaan, real estate juga telah ditambahkan untuk tujuan bisnis Hype, karena Hype akan menyewakan ruang latihan dan ruang tambahan kepada anak perusahaan mereka dan afiliasi lainnya. Hype sudah mencantumkan produksi umum, pertunjukan, manajemen, dan bisnis internet sebagai tujuannya. Rapat umum pemegang saham akan diadakan pada pukul 9 pagi waktu Korea pada tanggal 30 Maret di Dragon City Hotel. Rapat umum akan membahas perubahan nama perusahaan menjadi Hype dan penunjukan Bang Si-hyuk sebagai direktur internal. Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah perubahan website perusahaan dari www.ibighit.com menjadi www.hype.co. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Jadi ternyata Big Hit Entertainment ini akan segera berganti nama menjadi Hype Corporation gitu. Dan ya kalau lo baca komentar-komentarnya di Instagram maupun di Twitter, banyak banget yang bilang, jangan diganti, udah enak namanya Big Hit. Big Hit ini nama yang bersejarah, Big Hit ini nama yang dibesarkan oleh BTS gitu. But dari keterangan yang tadi gua baca, ini berkaitan dengan bisnis masa depannya Big Hit Entertainment, bahwa Big Hit Entertainment ini tidak akan lagi menjadi sekedar perusahaan entertainment, karena entertainment kan artinya hiburan. Mereka akan merambah ke hal-hal yang jauh lebih besar, ke konten yang masuk ke kehidupan, bukan lagi sekedar hiburan aja. Bahkan juga tadi dibilangin akan masuk ke bisnis real estate, akan masuk ke bisnis penyewaan ruang latihan, ruang seni, ruang musik dan lain-lain gitu. Dan mungkin akan ada bisnis yang jauh lebih besar lagi. Dan gua harus mengakui Bang Si-hyuk nih, gila. Buat gua dari segi bisnis, mungkin Bang Si-hyuk ini sangat sangat menggoyang sistem ekonomi atau sistem agensi lama Korea gitu. Selama ini kan agensi besar, agensi Big Three hanya sebagai entertainment. Mereka hanya menyebarkan bisnisnya di dunia entertainment aja. Tapi kalau Bang Si-hyuk ini bener-bener kemana-mana bisnisnya, semakin lama semakin besar. Dan ya, ternyata Big Hit Entertainment di bawah Bang Si-hyuk ini bukan hanya akan bergerak di dunia entertainment, tapi akan jauh lebih besar lagi. Dan pergantian nama ini adalah salah satu bagian dari itu. Dan gua harus angkat topi, Bang Si-hyuk kalau soal segi bisnis, goks, keren banget lah mereka gitu. Dan ya buat para Big Hit stan, buat ARMY terutama, boleh nggak kalian tidak setuju? Bolehkah kalian kesel akan ini? Boleh kesel dulu juga nggak apa-apa. But kalau dari tujuan tadi, tujuannya adalah baik gitu. Jadi menurut gua lebih baik didukung saja gitu. Dan tadi gue baca sih sempat di Twitter katanya yang ganti nama Hype itu adalah Big Hit Label, bukan Big Hit Entertainment. Ya gue nggak tahu, tapi yang gue baca sih tadi Big Hit Entertainment-nya. Tapi apapun itu akan ada pergantian nama Big Hit menjadi Hype, entah di Big Hit Label atau di Big Hit Entertainment gitu. Akan ada pergantian nama jadi Hype. Jadi kesel dulu boleh, tidak setuju dulu boleh, tapi abis itu dukung lagi, move on lagi. Karena perusahaan ganti nama itu sebenarnya hal lumrah gitu. Ada banyak perusahaan di dunia ini yang ganti nama. Di Indonesia pun banyak perusahaan yang akhirnya ganti nama gitu, karena ya banyak alasannya. Ada yang ganti pemilik, ganti nama, ada yang demi lebih global namanya diganti, ada yang kayak gini karena usahanya lebih besar, udah tidak mencakup satu bidang doang, tidak mencakup entertainment doang, akhirnya ganti nama gitu. Jadi ya sekali lagi, tidak setuju dulu boleh,
kesel dulu boleh, tapi jangan maksain kekesalan lu untuk dituruti gitu, karena ini demi nama perusahaannya mereka gitu. Jadi ya habis itu kembali dukung lagi gitu ya. Dan berita terakhir yang akan gue bahas di video kali ini adalah berita yang datang dari Wendy Red Velvet. Berita yang buat gue sangat menyenangkan. Apa itu bang? Langsung aja gue bacain beritanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul "Setelah 7 tahun berkarir, Wendy Red Velvet dikabarkan siap debut solo April mendatang." Nih isi beritanya guys, Wendy salah satu anggota Red Velvet akan menjadi penyanyi solo. Menurut Star News, Wendy akan merilis album solo pada bulan April. Ini adalah pertama kalinya dalam 7 tahun sejak debutnya dia menjadi artis solo bersama Red Velvet. Irene dan Sergi sebelumnya telah memulai sebagai satu unit, tetapi Wendy adalah debut solo pertamanya. Wendy memulai debutnya dengan single Happiness pada Agustus 2014 dan menjadi vokalis utama tim. Dia dianggap sebagai vokalis berbakat karena kemampuan menyanyi yang luar biasa, suara yang jernih dan hangat, serta ekspresi yang lembut. Secara khusus, Wendy telah menunjukkan kemampuannya sebagai artis solo dengan merilis lagu duet dengan John Legend, Young Dial, dan Eric Knapp melalui SM Station, serta berpartisipasi dalam sejumlah OST drama seperti Startup, The King, Eternal Monarchs, Beauty Inside, dan Hwarang. Update dilansir oleh Sports Kyunghang, SM Entertainment mengkonfirmasi bahwa Wendy Red Velvet akan merilis album solo. Format tidak disebutkan bulan depan di bulan April. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Wendy Red Velvet akhirnya dikonfirmasi oleh SM Entertainment akan segera debut solo, dan ini kayaknya akan mengobati kerinduan kita terhadap penampilan dari Wendy. Yap, seperti yang kita semua tahu, di akhir 2019 kemarin saat eranya lagu Psycho, Wendy itu mengalami kecelakaan di salah satu acara di SBS waktu itu yang menyebabkan tulangnya patah sehingga dia harus vakum untuk waktu yang sangat lama, setahun kalau gua nggak salah gitu. Jadi anggota Red Velvet itu harus promosi tanpa dia gitu, dan tentunya kita sudah lama sekali rindu melihat dia tampil. Kemarin dia udah sempat tampil sama Red Velvet, tapi tentu itu tidak bisa mengobati kerinduan kita seutuhnya gitu, dan sekarang untuk mengejar ketertinggalannya, SM mengasih hadiah dengan memberikan Wendy debut solo gitu, dan di sini kita akan melihat Wendy tampil ya, walaupun tidak bersama Red Velvet dulu, tapi seenggaknya kita bisa melihat penampilan Wendy. Baru abis itu kita nanti menunggu penampilan dari Red Velvetnya sendiri gitu guys. Dan ya, Wendy adalah salah satu main vokal favorit gue. Gue suka banget sama suara Wendy, gue suka banget sama teknik dan cara bernyanyi Wendy. Jadi gue sangat menunggu debut solonya Wendy. Gue sih pinginnya lagu balad, nah gitu. Gue sukanya karena gue tahu suara Wendy ini enak saat dia menyanyikan lagu-lagu balad gitu, atau lagu yang kayak lagu price tag-nya Jessie J. Gue juga tahu Wendy ini adalah fans dari Jessie J kan. Jadi gue pingin banget kalau dia nyanyiin lagu kayak price tag yang vibe-nya seperti itu juga gue pingin gitu, karena suara Wendy ini enak banget, dibawa ke R&B bisa, dibawa ke pop bisa, dibawa ke balad bisa. Jadi sangat gue dukung. Revelove ini adalah berita yang sangat baik buat kita. Jadi mari kita tunggu dan kita dukung sepenuhnya debut solo dari Wendy Red Velvet. Oke? Nah, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gue bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.